karena Nabi Muhammad SAW itu semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah semua wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengganti Nabi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad. Kadang mungkin orang meriwayatkan hadis tanpa menuntut ilmu dari orang-orang, mengambil dari orang-orang sebelumnya. Contohnya kayak ulun kadang mungkin meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, pasti melalui orang sebelum ulun, lawan guru ulun. Guru ulun juga kadang mungkin dia dapat langsung riwayat dari Nabi langsung, kadang pasti dengan gurunya sampai mereka mendapatkan hadis, riwayat hadis dari lisan suci Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menaungi kita dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, dengan keridhaannya, sehingga Allah berikan kita keistiqomahan di dalam menghadiri majlis-majlis seperti ini, karena istiqomah ini adalah perkara yang luar biasa. Maka alhamdulillah hadirnya kita di tempat ini untuk kita mengistiqomahkan kita di dalam menggapai rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan Allah hadirkan kita di tempat ini, harapan kita adalah agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita, keluarga kita, agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya di dunia, di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad Allah buka pintu ampunan, rahmat dan juga keridhaannya bagi kita untuk mudah kita menggapai segalanya. Segala rahmat, segala maghfirah, segala ridha dari Allah mudah untuk kita gapai, untuk kita dapatkan adalah semua berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Kami hormati, yang kami muliakan, kami cintai, kami ta'zimi segenap para habaib, anak cucu Nabi besar Muhammad SAW yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Habib Sadat, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Dan para habaib yang lainnya yang ada di seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah mudahkan urusan mereka semuanya. Amin ya rabbal. Juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita, asatid kita yang senantiasa istiqomah di dalam membimbing kita di majlis ini maupun majlis-majlis yang lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita, asatidah kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulun kada panjang ceramahnya, tapi kita akan mendengarkan anak-anak kita
adik-adik kita yang akan menyampaikan tuntunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kehidupan kita ini harus ada investasi. Harus ada investasi. Investasi jangan urusan dunia aja. Investasi nukar ini, investasi karena mun di masa tua nyaman, kalau mun sugih sudah tinggal tunjuk sana tunjuk sini. Ya. Investasi dunia akhirat adalah anak yang solehah. Itu investasi kita. Investasi dunia akhirat. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan segera diberi keturunan. Yang solehah, yang belum menikah mudah-mudahan dijodohkan dengan wanita yang soleha atau suami yang soleh. Amin ya rabbal, sehingga anak keturunannya jadi anak keturunan yang soleha. Jadi alhamdulillah kita punya anak-anak kita. Maka bagaimana caranya kita menginvestasikan anak kita ini untuk bisa kita mengambil banyak keuntungan dari anak-anak kita? Yaitu dengan apa? Dengan mereka meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmatilah para penerus penggantiku. Pengganti khulafa, pengganti penerusku. Rahmati mereka ya Allah. Mun pian diisi anak dapat daripada doa Nabi ini menjadi anak yang penerus Nabi Muhammad SAW, dapat doa luar biasa dari Nabi. Pasti anak itu dapat jadi anak yang dirahmati, anak yang soleh dan soleha. Kila, maka para sahabat bertanya, waman khulafa'uka ya Rasulullah, siapa penerus pian, pengganti pian wahai Rasulullah, sehingga kita ini bisa masuk di dalam doa pamungkas yang pian berdoa kepada Allah, ya Allah rahmatilah para pengganti-penggantiku, para khulafa'ku. Artinya orang yang menggantikan Nabi setelah Nabi wafat itu orang yang dapat rahmat dari Allah karena berkat doanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka sahabat bertakun, waman khulafa'uka ya Rasulullah, siapa pengganti penerus pian wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimuna ibadallah. Atau di dalam hadis teks yang lainnya, wa yu'allimunan nas. Hadisnya adalah apa? Yaitu orang-orang yang datang setelahku, para pengganti Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang datang setelahku, artinya setelah wafatnya Nabi. Yarwuna ahadisi, mereka meriwayatkan hadis-hadis dari yang keluar dari lisan Nabi besar Muhammad SAW. Wa yu'allimuna ibadallah, atau riwayat yang lainnya wa yu'allimunan nas, adalah orang-orang yang dapat doa dari Nabi ini, Allahumma arham khulafa, ya Allah rahmati mereka, anak-anak orang-orang yang penerusku, penggantiku ini. Yaitu adalah orang-orang yang hidup setelah wafatnya Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW, yarwuna hadis, ya, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad SAW. Mau hadis yang berkaitan dengan makan, mau berkaitan dengan wudhu, mau berkaitan dengan niat, mau berkaitan dengan ibadah yang lainnya, mau berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, mau berkaitan dengan sifat amanah. Karena Nabi Muhammad SAW itu semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah semua wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengganti Nabi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad. Kadang mungkin orang meriwayatkan hadis tanpa menuntut ilmu dari orang-orang, mengambil dari orang-orang sebelumnya. Contohnya,
Kayak ulun kada mungkin meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, pasti melalui orang sebelum ulun, lawan guru ulun. Guru ulun dia kada mungkin dia dapat langsung riwayat dari Nabi langsung, kada, pasti dengan gurunya sampai mereka mendapatkan hadis, riwayat hadis dari lisan suci Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi bersabda, meriwayatkan hadis, disabdakan Nabi kepada sahabat meriwayatkan kepada tabiin meriwayatkan kepada tabiin meriwayatkan kepada tabiin, kemudian terus sampai Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, terus sampai kepada guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Meriwayatkan juga dari Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, atau riwayat daripada Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, atau guru-guru kita yang lainnya, yang mereka mengambil sanad hadisnya dari gurunya dari gurunya. Ini orang yang meriwayatkan hadis, ini orang yang mendapatkan doa langsung dari Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma arham khulafai. Ini masuk di dalam doa Nabi Muhammad SAW. Dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Bukan kita nang berdoa, ya Allah, kabulkan hajat ulun, rahmati ulun, ampuni dosa ulun, berkat Nabi Muhammad. Ini berkat kita yang berdoa. Berkat Nabi Muhammad, rahmati ulun, ampuni ulun, ridhoi ulun, wafatkan ulun husnul khotimah, angkat derajat ulun, masukkan ulun ke dalam surga dengan Nabi, di surga masuk dengan Nabi, berkat Nabi Muhammad. Ini masih doa kita, antara diterima lawan kada. Tapi kalau Nabi yang berdoa, Allahumma arham khulafai, ini doanya Nabi. Jadi kalau kita belajar mustalahul hadis, ya ini salah satu hadis yang dijadikan dalil untuk memberikan derajat, menjelaskan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Karena di dalam doa tersebut kuncinya itu di Allahumma arham khulafai. Ya Allah, rahmati para penerus-penerusku, pengganti-penggantiku. Yaitu siapa? Alladzina ya'tuna min ba'di, orang-orang yang datang setelahku, yarwuna ahadisi, mereka meriwayatkan hadis-hadis yang keluar dari lisanku, yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Riwayat hadisnya itu sudah dapat dia riwayat dari gurunya. Ya, misalnya Adam dapat riwayat hadis misalnya dari Abu Ya Al Habib Ali Zainal Abidin, atau misalnya dari Abu Ya Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, atau dari gurunya yang lainnya. Dapat hadis itu, sudah dia meriwayatkan hadis. Apakah sudah cukup dia mendapatkan doa pamungkas dari Nabi itu, yang mendapatkan rahmat dari Allah, berkat doanya Nabi Muhammad SAW? Ini yang doa Nabi, bukan kita nang berdoa, bukan abahnya nang berdoa, bukan mamanya nang berdoa, Nabi nang berdoa. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti anak itu jadi anak yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma belajar aja, tapi apa? Bukan cuma dia meriwayatkan hadis dari Nabi, nuntut ilmu di pesantren, bukan itu aja. Wa yu'allimuna ibadallah, dan mereka mengajarkan kepada hamba-hamba Allah, atau mengajarkan kepada umat manusia. Ya, jadi insyaallah habis gini nanti Adam, ya, atau adik-adik kita ini baru 2 bulan kurang lebih mondok, ya, di Laibuh Darat di tempat kami, baru 2 bulan, ya, kurang lebih sekitar hampir 3 bulan. Tapi ulun gembleng mereka ini, anak-anak ini, untuk bukan saja belajar, tapi ulun gembleng untuk mengeluarkan ilmu yang sudah didapatkan. Untuk apa? Untuk dia dapat daripada doa Nabi Muhammad SAW. Sudah dia belajar, diajarkan, belajar, diajarkan, belajar, diajarkan, belajar, biar ilmunya itu penuh berkah. Ya. Sebab ulun melihat sebagian pendidikan ini suruh belajar aja. Ya. Programnya yang harus diperbaiki, bukan cuma belajar aja kita. Ya. Yarwuna ahadisi, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW,
tapi teks yang keduanya wa yu'allimuna ibadallahnya kan disambungkan. Belajar tapi kada disampaikan. Belajar tapi kada wa yu'allimuna ibadallah. Ya, kita dengar nanti dari adik-adik kita ini daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Juga nanti kita dengar dari Ananda Adam juga. Ya, mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan bisa memberikan keberkahan bagi mereka di dalam pendidikan mereka, juga memberikan keberkahan bagi kedua orang tua mereka, juga keberkahan bagi kita semuanya, sehingga kita masuk di dalam doa Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW doa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah rahmatilah para khulafaku, orang-orang yang meneruskan daripada perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga peringatan Maulid. Sekarang Maulid di mana-mana orang mengadakan Maulid. Buah daripada peringatan Maulid itu adalah menyampaikan, belajar. Pian dengar tentang Maulid Nabi. Tuh Nabi Muhammad itu begini. Ya, diajarkan, bukan diterima aja. Nabi Muhammad itu seperti ini kalau makan, Nabi Muhammad itu seperti ini. Ya. Nabi Muhammad itu kalau di rumah seperti ini, Nabi Muhammad itu menyapu di rumah, itu menyapu, membantu rumah tangganya, membantu istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya, dipraktekkan dan diajarkan kepada manusia yang lainnya. Ini dapat daripada doanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma arham khulafai. Wakilah dikatakan, siapa wahai Rasulullah para penggantimu? Alladzina ya'tuna min ba'di, orang-orang yang datang setelahku, yaruna hadisi wa yu'allimuna ibadallah. Ya, itu orang-orang yang meriwayatkan hadisku, mereka yang sudah menuntut ilmu, menempuh pendidikan, banyak mengambil ilmu hadis Nabi Muhammad ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka wa yu'allimuna ibadallah, dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lainnya teksnya adalah wa yu'allimunan nas, dan mengajarkan kepada umat manusia. Ya, maka kita akan dengarkan dari ananda kita Lutfi terlebih dahulu, anaknya paling halus. Ya, Lutfi ini paling halus. Umur berapa Lutfi? Hah? Umur berapa? 12 tahun. Ya. Dari itu ulun takoni karena kan ada salah satunya, kada wani bebe. Ulun pada kapan nih kamu waninya? Mun sekarang ada wani, kapan nih kamu waninya? Kalau kada dimulai dari sekarang, kapan dimulainya? Jadi jangan sampai ilmu yang sudah kita dapat berdiam melawan kita aja. Ilmu yang dapat harus disampaikan. Tinggal menyampaikan aja. Hendak orang menerima kah, hendak orang kada terima kah, itu urusan Allah. Ya, yang penting kita menyampaikan. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan. Tugasnya Nabi cuma menyampaikan, hendak orang terima kah, hendak orang kada terima kah, itu urusan orang, urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Itu firman-Nya Allah. Pian kada mungkin bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, wahai Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kepingin pamannya beriman semuanya, masuk surga semuanya, tapi kada diberi hidayah dari Allah. Ya, seperti Abu Lahab. Ya, kufur akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan kenabian Nabi besar Muhammad. Nabi, nah keluarganya sendiri jadi nabinya kada mau beriman. Dan Nabi sendiri kepingin pamannya, keluarganya ini masuk surga suratan. Tapi Allah katakan, innaka lan tahdi man ahbabta. Pian kada akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Pian hadir majelis ini bukan pian yang hadir, tapi Allah yang memberikan kemudahan untuk kita hadir di dalam majelis seperti ini. Ini hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya, sama juga adik-adik kita, anak-anak kita mondok, ya, kayak Adam, ya, kayak Lutfi, ya, kayak Ja'far, kayak Saman, dan adik-adik kita Ali semuanya, adik-adik kita, anak-anak kita semuanya yang mondok. Itu yang milih Allah. Ya, Allah yang memudahkan.
Ya, maka singkat kita dengarkan dari Ananda Muhammad Lutfi, ya, dari Tenggarong. Ini ada yang dari Tenggarong, ada dari Balikpapan, ada dari Samarinda. Ya, Lutfi ini dari Tenggarong. Ya, maka kita mintakan kepada Ananda Lutfi untuk menyampaikan daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk bisa kita dengarkan, simak apa yang disampaikan oleh Ananda kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terserah hendak berdiri kah, hendak duduk, terserah aja. Asal jangan baring aja. Ya, ini harap dimaklumi karena baru belajar, baru perdana. Ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Barang siapa yang tidak tahu rukun salat, maka rukun salatnya tidak sah. Rukun salat yang pertama, niat. Al-qiyamu alal qadiri fil fard, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ar-ruku', tu'maninatu fihi, al-i'tidal, tu'maninatu fihi, as-sujudu marrataini, tu'maninatu fihi, al-julusu baina sajdataini, tu'maninatu fihi, tasyahud akhir, al-qu'udu fihi, al-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, assalam, at-tartib. Dia membacakan daripada rukunnya sholat, ya, termasuk daripada rukunnya sholat itu ya ada 17 rukun, yang mana barang siapa kurang daripada rukunnya itu tidak sah sholatnya. Ya, jadi penting bagi kita untuk mengetahui rukun-rukunnya sholat seperti yang sudah dibacakan oleh Ananda Lutfi tadi. Ya, kemudian siapa dulu berarti paling muda Ja'far. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'alahu ridahu fi ridal walidaini wa suqtuhu fi suqti walidaini wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin amin alhamdulillah alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang minazul mati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang adanya ilmu, dari zaman yang tidak tahu apa-apa sampai yang kita tahu rukun salat, rukun wudu dan lain-lainnya. Dan tidak lupa kita doakan guru-guru, orang-orang tua kita yang ada di mana-mana saja, semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikabulkan hajat beliau semua, amin amin alamin. Dan bagi guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan kuburnya diterangkan, diluaskan kuburnya, dan dikuburkan bersama aulia-aulia Allah dan para nabi-nabi Allah, para syuhada dan sholihin, amin amin rabbal alamin. Saya berdiri di sini bukan merasa yang baik di antara bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak yang lebih tua daripada saya. Cuma saya di sini hanya ingin, saya di sini cuma diminta Habib Ghalib untuk menyampaikan ilmu yang sudah saya pelajari. Saya cuma ingin bawakan hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang keluar ke rumah untuk sholat di masjid dan ia membaca Alhamdulillahillazi Allahumma ini as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raqibina ilaik wa bihaqqi man saya haza ilaik
fa inni lam akhud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah wal kharajtu tiqa asakhatik wa tiqa amardatik as'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilani jannah fa inni wa takfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca doa tersebut, maka Allah memandang padanya dengan pandangan rahmat dan meminta ampun bagi orang yang membaca doa tersebut ketika ingin berjalan ke masjid dengan niat ingin sholat di masjid. 70.000 malaikat memintakan ampun padanya. Diriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah pada amalan-amalan harian dan malam. Mohon maaf karena kakuan saya dalam menyampaikan dan kesalahan kata. Mungkin segini saya yang dapat saya sampaikan. Hazal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya yang disampaikan, yang sudah dipelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu siapa lagi yang lebih anom, siapa? Ali kan sama? Oh Ali, ayo Ali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hadis dari kitab Zakiroh yang dikarang oleh Habib Umar bin Salim Hafiz. Dari hadis Nabi Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man akalah ta'am wa kul, barang siapa yang selesai makan dan membaca alhamdulillahi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi halimini wala quwwah ghafiru lahu ma taqaddam min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam kitab Al-Qur'an Musyarrafah yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz bin Syekh bin Salim, beliau menjelaskan doa memakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi hauli wala quwwah. Faedahnya, baca doa ini akan diampuni dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Sekian yang Allah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari anak-anak kita semuanya menjadi ilmu yang penuh keberkahan dan Allah senantiasa memberkahi, dan mudah-mudahan kita yang lainnya juga mendapatkan keberkahan dengan ilmu yang diajarkan dari lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sekarang kita dengarkan kepada ananda kita ya, Adam, untuk menyampaikan ilmu yang didapatkan di dalam pendidikannya selama ini, sehingga anak-anak kita masuk di dalam doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma arham khulafai, amin ya rabbal alamin. Kepada ananda Adam kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada seseorang yang tidak pernah kau kata bangun, tetapi memiliki sifat yang sopan dan santun. Seseorang yang tidak pernah kau kata bangun seberang, tetapi memiliki otak yang cerdas cemerlang. Seseorang yang tidak pernah keliang, tetapi mendengar namanya membuat hati teriang-riang. Seseorang yang tidak pernah ke tanah pindah, tetapi memiliki wajah yang teramat indah. Seseorang yang tidak pernah ke Al-Huda, tetapi jiwa dan raganya bersih tanpa noda. Seseorang yang tidak pernah ke Sebangkat, tetapi begitu membuat hati terpikat. Seseorang yang tidak pernah ke Piantebor, tetapi namanya selalu tersohor. Seseorang yang tidak pernah ke Kedemurung, tetapi namanya selalu disanjung-sanjung. Seseorang yang tidak pernah ke Rimbayu, tetapi senantiasa membuat hati rindu. Seseorang yang tidak pernah ke Semayang, tetapi penuh dengan sifat kasih dan sayang. Siapakah beliau? Siapa lagi kalau tidak lain dan tidak bukan dialah baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yang dari zaman jahilah ke zaman Islamiyah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Al-Habib Abdul Ghalib Ahmad Ghalib Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Saiful Al-Madihid, dan Al-Ustaz Baharuddin, dan yang lainnya tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, tidak mengulangi rasa hormat ulun kepada uban pian berataan. Mungkin sebagian belum kenal ulun, jadi perkenal dulu. Nama ulun Muhammad Adam Gimnastiar Al-Furqon, biasa dipanggil dengan Adam. Amun logat etam kota iga Adam. Nah, ulun ini merupakan anak pertama dari pasangan ayahanda Muhammad Khairuddin. Mungkin biasa kita kenal dengan Pak Pairil yang di tengah. Dengan ibunda Hajah Norbidinina. Ulun ini emang jarang terlihat karena ulun ini merantau di seberang lautan sana untuk menimba ilmu agama. Jadi baru mah datang siang tadi. Nih, habis itu udah sampai sejam, tiba-tiba Habib nyuruh dia menceramah. Kita klik hak. Belum siap lagi. Nggak ada persiapan. Jujur mulai Habib nyuruh sampai mini, awak ini menggitir dari hujung betis sampai hujung rambut kitik. Dia gempa bumi. Tapi nggak apa-apa deh. Biarpun ulun ini bukan dai, bukan juga seorang kiai, apalagi seorang menteri, melainkan hanya seorang santri yang masih kelas 3, tapi sedang mengajar dengan para kiai dan para zuriat Nabi untuk melanjutkan wasilah Nabi, lillah ya Rabbi. Jadi mau nggak mau ceramah biar 10 menit aja sidin tadi. Karena salah satu adab kepada seorang guru ialah menuruti apa yang diperintahkan oleh guru. Tapi ulun salut dengan bonbian berataan hadir, padahal malam ini malam Minggu, biasanya kan malam Minggu, apalagi anak muda. Ini ada pantun, tapi tiap kali hujung katanya bilang cakep ya. Contoh, ontok-ontok bingkak tunu, cakep ya. Coba kita tes dulu. Ontok-ontok bingkak tunu. Roti bolok butuh ayu. Uji coba mah dulu. Ya ulang gimana? Kerawan kanak belarian, pagi kepian cari katam. Tuanya kawanan malam mingguan, majelis Nurul Yakin tetap pilihan etam. Tepuk tangan untuk kita semua. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah yang mana telah memberikan kita kesempatan memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni bulan Rabiul Awal. Mungkin pernah terlintas dalam benak hati kita, kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak dilahirkan pada bulan-bulan mulia lainnya, seperti bulan Muharram, bulan Rajab, Sya'ban, lebih-lebih lagi bulan Ramadan, yang telah kita ketahui bersama begitu banyak fadilah, keistimewaan dan keutamaan, kemuliaan yang dimiliki bulan Ramadan. Bahkan terdapat pada bulan Ramadan itu satu malam yang mana pahalanya setara dengan 1000 bulan. Dan kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin? Kenapa tidak dilahirkan pada hari-hari mulia lainnya? Hari-hari yang sudah mulia sejak umat Nabi terdahulu, seperti hari Ahad,
hari Sabtu, lebih-lebih lagi hari Jumat yang telah kita bersama, begitu banyak kemuliaan dimiliki hari Jumat. Ada yang tahu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW bukan karena dilahirkan pada bulan tertentu maupun hari tertentu. Maka bulan Rabiul Awal mulia berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW pada bulan tersebut. Yang mana awalnya bulan Rabiul Awal adalah bulan biasa yang tidak memiliki kemuliaan dan tidak terlalu dikenal, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan tersebut. Maka bulan Rabiul Awal pun menjadi mulia berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan hari Senin. Oleh hari Senin, hari biasa yang tidak memiliki kemuliaan, berubah 180 derajat berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Dikatakan pula, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Maka bukti tanda cinta kita kepada beliau ialah banyaknya menyebut nama beliau dan banyak bersalawat kepada beliau. Dan bahkan dengan bersalawat kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala, sebagaimana sabda beliau, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasajiniyah mengomentari hadis ini. Ulama mengatakan andai kata Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seorang hamba 1 kali saja dalam hidupnya, niscaya itu cukup baginya menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan baginya. Lantas bagaimana dengan 10 kali salawat, 100 kali salawat, 1000 kali salawat dan seterusnya? Salawat juga salah satu perantara pendekatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang beliau jelaskan dalam sabdanya, aulan nasi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku kelak di hari kiamat, kata beliau, ialah orang yang paling banyak bersalat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka semakin banyak salat kita, semakin dekat kita dengan beliau. Semakin banyak salat kita, semakin tinggi juga derajat kita. Semakin banyak salat kita, maka semakin banyak pula dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak pula hajat kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan telah kita ketahui bersama bahwa bersalat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan sekalipun membacanya dengan rasa riya atau pamer, maka salawat tersebut akan tetap sampai kepada beliau. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Guru Al-Fakir Al-Habib Ali Ridho bin Abuya Al-Hasan Baharun dalam kitab Faidul Mukhtarah. Ulama bersepakat bahwa amal ibadah seorang hamba itu antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang ahli sayar berkata, adimi salat ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatma min ghairi taraddudi. Sering-seringlah bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, karena diterimanya salat tersebut sudah pasti tanpa diragukan lagi. A'maluna baina qabuli wa raddi illa salata ala Nabi Muhammadi. Dan amal kita tuh antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang termasuk golongan yang dikecam Nabi dalam sabdanya, yang mana beliau mengatakan, awailu liman la yurani yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa memandangku kelak di hari kiamat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandangmu kelak di hari kiamat? Beliau menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang dimana namaku disebut di sampingnya tapi dia tidak bersalat kepadaku. Sekarang ulun hendak tanya ke kita galanya, kebuhan priyan berataan, cinta anda dengan Nabi, cinta anda dengan Rasulullah, benih apa benih, tinggi apa tinggi, aw apa aw, ada pantun, cakap ujungnya, jukut lepok jukut puyu, makannya akan dengan lau, amun kita lah kepada au, yuk salawatan kan aku, yuk baca salawat busro sebanyak 5 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah cerita tentang kecintaan dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenal Abu Lahab? Kenal? Pasti kenal, tidak perlu dijelaskan lagi. Abu Lahab nih ketika mendapat kabar gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kabar ini disampaikan oleh budaknya yang bernama Suwaibah. Adat orang Arab pada zaman dulu tuh, apabila mendapatkan kabar gembira, maka dia akan memberikan ganjaran kepada orang yang menyampaikan kabar tersebut. Adat ini dinamakan halwa, ihsan atau jaza, yang artinya balas budi, membalas kebaikan. Maka kemudian Abu Lahab pun memerdekakan si Suwaibah jadi bebas seutuhnya, menjadi orang yang merdeka seutuhnya. Semenjak selepas kematian Abu Lahab, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan salah satu paman Nabi dan juga saudara dari Abu Lahab, tapi ditakdirkan beriman dan menjadi sahabat yang membela Nabi, beliau menemui Abu Lahab dalam keadaan susah payah, tersiksa dengan seburuk-buruknya keadaan. Maka si Sayyidina Abu Abbas ini bertanya, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, keadaanku sebagaimana yang engkau lihat saat ini. Hanya saja setiap hari Senin aku bisa meminum dari ujung jari jemariku. Sayyidina Abbas terheran, lalu bertanya, kenapa bisa demikian? Abu Lahab menjawab, karena aku membebaskan Suwaibah ketika dia menyampaikan kabar gembira kelahiran Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka coba kita lihat, orang kafir saja seperti Abu Lahab yang setiap harinya mengganggu, memusuhi Nabi, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Lahab sebagai penghuni neraka dan abadi selamanya di sana. Setiap hari Senin mendapatkan keringanan, siksa karena pernah, bukan sering, pernah bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW? Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, semua keluarga kita, wabil khusus kedua orang tua kita dan guru-guru kita, semoga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan dikabulkan hajat-hajat kita semuanya. Yang punya penyakit Allah cabut penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan semua hutangnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Semoga tidak Allah pulangkan kita dari majelis ini kecuali Allah hapus semua dosa-dosa kita. Semoga berkat kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya rabbal. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Hakadha minni. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkahi semua anak-anak kita sehingga bisa menggembirakan kita, menjadi qurratu ayun bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Ulun hendak bertakun lawan Fairil nih. Senang gak nih kamu? Senang gak ada? Bangga kalau? Nah, bagaimana Nabi besar Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu abul mu'minin. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi mereka. Jadi istri Nabi itu memiliki gelar sebagai ummahatul mukminin. Apa artinya ummahatul mukminin? Ummahatul mukminin itu adalah ibu-ibunya bagi orang yang beriman. Lalu bapaknya mana? Kita berisi ibu-ibu kita. Kita adalah orang-orang yang beriman yang senang untuk bersalawat dan salam kepada Nabi SAW, adalah orang yang beriman. Hadir majelis. Kenapa pian hadir majelis? Karena di situ ada salawat Nabi. Di situ ada baca maulid Nabi. Pernah lihat Nabi? Kada pernah. Tapi ulun yakin Nabi itu sang pembawa juru selamat, sang pembawa rahmat, sang pembawa kabar gembira. Jadi biar ulun gembira dunia akhirat, ulun senang bersolawat kepada Nabi. Padahal kada pernah lihat Nabi. Ini namanya iman. Maka orang yang beriman ini, mereka hidup di dunia, hidup di akhirat, hidup di alam barzah sampai akhirat tidak sendiri. Kita hidup ada ibu-ibu kita, yaitu istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi biar jangan galau hidup di dunia ini. Apa-apa curhat lawan mama kita, yaitu ummahatul mukminin. Sayyidatuna Khadijah, baca manaqib Sayyidatuna Khadijah. Ada hajat apa, baca manaqib Sayyidatuna Khadijah. Baca manaqib Sayyidatuna Aisyah. Ya, baca manaqib Sayyidatuna Hafsah dan yang lainnya daripada ibu-ibunya orang yang beriman. Ibunya ada, bapaknya siapa? Ya, bapak kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak katakan Nabi Muhammad itu sebagai bapak Abul Mukminin, padahal salah satu namanya Nabi itu adalah Abul Mukminin, ayahnya orang yang beriman, itu Nabi Muhammad. Salah satu namanya Nabi itu adalah Abul Mukminin, ayahnya orang yang beriman. Tapi di dalam ayat tidak disebutkan. Tapi Allah sebutkan apa? An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih diutamakan, lebih luar biasa bagi orang yang beriman. Dan istrinya Nabi itu ibu bagi orang yang beriman. Kenapa kok aula bil mu'minin? Kenapa kada Allah katakan an-nabiyyu abul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum? Kalau sebenarnya, kalau kalimat menurut akal kita, kalau ada mama pasti ada bapak. Tapi Allah kada katakan Nabi itu sebagai bapak. An-nabiyyu abul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Allah kadang mengatakan seperti itu. Tapi Allah katakan an-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu aula. Artinya apa? Nabi itu aula. Aula itu lebih utama, lebih peduli, lebih sayang kepada orang yang beriman. Kalau Fairil sayang dengan anaknya, maka Fairil masukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Kenapa? Biar jadi anak yang masuk di dalam doanya Nabi, Allahumma arham khulafai. Fairil orang yang cerdas, masukkan anaknya ke pondok pesantren biar bisa meneruskan dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Senang Fairil. Sayang Fairil kepada anaknya, sama juga kita, pasti setiap kita sayang, cinta kepada anak kita. Begitu juga kita ini disayangi, dicintai oleh orang tua kita. Tapi ketahuilah, Nabi lebih cinta, sayang kepada kita dibandingkan kedua orang tua kita. Bukan cuma sampai situ orang tua kita sayang sama kita. Nabi lebih sayang kepada kita, bahkan Nabi lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri.
Kita sayang dengan diri kita, dengan nyawa kita. Oh, ini sakit apa? Gula. Wah, sayang ulun mati lakas. Sayang juga, sudah uyuh-uyuh cari duit, sudah gula, mengurangi makan minum-minum yang manis-manis. Tekanan, asam urat, kada lagi sudah makan belinjo, makan kacang. Kenapa? Karena kita sayang dengan diri kita sendiri. Itu yang berkaitan dengan dunia. Biar kada cepat mati bebay, biar panjang umur, sehat awak, kada makan kacang lagi, makan kacang ini, ya asam urat naik, turun ke batis, dan segala macam penyakit-penyakit yang lainnya. Pasti kita sayang dengan diri kita. Nabi itu lebih lagi sayang kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah katakan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah, Nabi itu lebih sayang kepada mereka, lebih peduli kepada orang yang beriman melebihi daripada dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Kita nih sayang dengan awak kita, hendak kita masuk surga, diri ini nah, awak kita nih, ruh kita masuk ke dalam surga. Ini kepingin kita masuk surga, kita berjuang untuk masuk surga. Nabi lebih lagi peduli kepada kita dari diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Karena itu kalimatnya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih peduli, lebih sayang, lebih perhatian kepada orang yang beriman melebihi daripada kasih sayang dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahasanya apa? Kita senang dengan anak kita, orang tua kita senang dengan kita, Nabi lebih senang, lebih sayang kepada kita. Bahkan kita sayang pada diri kita sendiri, Nabi lebih sayang daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Nabi lebih sayang kepada kita dibandingkan kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah katakan, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah." Nabi Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang dari kalian. Nabi itu bukan bapaknya siapa. Bapaknya satu ayat itu an-nabiyyu maka Muhammadun aba ahli. Ini biasa maulid itu qori itu bacanya itu sudah maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan segala macam seterusnya firman Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah ayah bagi salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang dimaksud daripada ayat itu, Nabi Muhammad ini bukan bapaknya Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah ini masih kecil oleh mamanya, ya, sama mamanya Zaid ini dihibahkan, dihadiahkan anak Zaid ini oleh mamanya, diberikan kepada Nabi ini. Nabi Rasulullah ulun hadiahkan kepada pian, ya, anak ini untuk berkhidmah dengan pian. Ya. Orang-orang sahabat seperti itu, orang-orang yang beriman tuh ulun titipkan. Nah, seperti wali santri itu biasanya masukkan anaknya ke pondok bib gurulah, ulun ini titip anak ulun. Ya, anggap anak sendiri, anak pian sendiri, dititipkan, diberikan, bukan cuma dititipkan, bahkan diberikan. Seperti ibunya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini masih kecil, hidup di rumah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat mengira Zaid ini dari dekatnya hubungan antara Zaid dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kepada Zaid, kasih sayang Nabi Muhammad kepada Zaid luar biasa, dan kasih sayang Zaid kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Sampai sahabat mengira bahwasanya bahkan memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, padahal Zaid ini bukan anak kandungnya Nabi Muhammad. Ya. Maka para sahabat, orang-orang di zaman tersebut memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Maka setelah itu barulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah." Nabi Muhammad itu bukan ayahnya Zaid.
Bukan ayahnya ini, bukan ayahnya fulan, bukan ayahnya Wan, tapi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ayah bagi orang-orang yang beriman karena beliau lebih peduli kepada kita dibandingkan diri kita kepada diri kita sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka beruntung pian mun ada maulid Nabi, mun pian majelis ada baca maulid, baca salawat, pian istiqamah hadir, ketahuilah bukan pian nang mendekatkan diri kepada Nabi, tapi Nabi yang menarik pian untuk dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang menakdirkan salah satu rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam apa? Rukun iman yang keenam. Lutfi, mana? Rukun iman yang keenam. Rukun iman ada berapa? Arkanul iman. Jangan lihat-lihat, nanti hafalan itu, jangan nanti nyontek. Rukun iman ada berapa? Berapa? Jangan lihat yang lain, nanti hafalan sendiri deh. Rukun iman berapa? Hah? Muhammad Saman, berapa rukun iman? 6. Ya. Yang terakhir apa? Beriman dengan takdir baik dan buruknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pian garing, pian sehat, pian salat, kada salat itu ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mun pian salat kada tergolong daripada orang yang meninggalkan salat, ketahuilah Allah menginginkan kebaikan buat pian. Pian dihadirkan, takdirkan pian hadir majelis. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menginginkan kebaikan buat pian. Padahal Allah bisa aja, ini hadirnya malam minggu ini hadir, karena minggu depan bisa kada hadir, minggu depannya lagi bisa kada hadir lagi, minggu depannya lagi bisa kada hadir lagi. Itu yang menentukan takdirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pian hadir majelis, banyaki bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau pian pandai bersyukur, maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya, taufiknya, inayahnya, maghfirahnya, rahmatnya, keridhaannya. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini alhamdulillah adik-adik kita, anak-anak kita sudah menyampaikan ilmu yang telah mereka pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan orang tua mereka yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua mereka dan orang tua kita semuanya yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah ridhoi mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah kumpulkan mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi suami kita, Allah berkahi anak keturunan kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi seluruh urusan dunia kita, Allah berkahi alam barzah kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Dan di penghujungnya kita memohon kepada Allah bagi negeri kita Republik Indonesia, semoga Allah jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan juga kita memohon kepada Allah bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Sudan, di Libya, di Yaman dan seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi mereka, Allah selamatkan mereka, Allah angkat derajat mereka, dan Allah mudahkan segala urusan mereka, Allah kabulkan segala kesulitan mereka. Dan di penghujungnya Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin. Ini pengumuman terakhir. Ulun pondok pesantren bikin kalender. Ya, ulun bikin kalender ya. Tujuannya bukan untuk cari dana sebenarnya sih. Tujuannya bukan cuman selajur aja ulun cari dana. Tapi niat pertama ulun bikin kalender itu adalah, mana contohnya kalendernya? Ya, kalau sini kalendernya. Ini sekarang fitnah akhir zaman ya, fitnah akhir zaman. Ini ambil contohnya aja. Ini guru sekumpul. Ini abah ulun. Ya, secara umumnya guru sekumpul ini secara umumnya lah. Sidin ini bukan habaib, tapi ada yang bilang habib. Ya, ada yang beliau mengatakan beliau habib, ada yang mengatakan beliau bukan habib.
Terserah kita berlepas dari perkataan itu. Yang pasti kita wajib mencintai guru sepupu. Ini Abah Ulun. Ya, Ali terus. Artinya guru dengan habib. Sekarang yang menjadi permasalahan di Indonesia, orang menginginkan memisah antara habaib dengan ulama. Ini niat pertama Ulun bikin kalender ini. Ulama, habaib mau dipecah. Ya. Habaib diragukan. Ba'alawi. Wah, Ba'alawi itu mengada-ngada apa segala macam. Ini Ulun pajang foto lembar pertama itu guru sekumpul dengan Habib Abah Ulun, ya, biar ini bukti kalau habaib dengan ulama itu mereka satu tujuan, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Itu niat Ulun yang pertama. Guru sekumpul dengan Abah Ulun. Kemudian, ya, ini guru Ulun dua-duanya, Habib Umar dengan Abu Habib Hasan. Ini memberikan pelajaran buat kita kalau guru kita itu adalah orang tua kita. Jadi pian bangga dengan orang tua harus bangga dengan guru. Pian bangga dengan guru harus bangga dengan orang tua. Jadi orang tua Ulun, guru sekumpul Ulun kada pernah belajar langsung berduduk berhadapan non guru sekumpul, kada pernah. Cuman Ulun yakin Ulun bisa masuk pondok pesantren adalah salah satu wasilahnya guru sekumpul. Ini Habib Umar, Ulun pertama masuk pondok Abu Habib Hasan Dalwa. Kemudian Ulun berangkat ke Hadramaut Habib Umar. Ini salah satu bisyarah, ya, kalau Ulun bisa bangga dengan guru-guru Ulun yang pernah bertemu sezaman. Kemudian ini lagi Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun dengan guru sekumpul. Ini menunjukkan bahwasannya fitnah yang dilakukan oleh Imaduddin itu 0 zong. Kalau ulama dengan habaib itu satu, ingin menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ini Ulun buka di sini. Ya, tujuan Ulun bikin kalender ini seperti ini. Jadi guru sekumpul dengan Abu Habib Hasan Baharun. Kalau guru sekumpul dengan Habib Umar ada sezaman. Cuman dia ada bisa dengar video guru sekumpul mengatakan barang siapa nang belajar 4 tahun di pesantren Habib Umar bin Hafid, insya Allah boleh jadi orang alim. Itu ada videonya tersebar. Itu perkataan guru sekumpul langsung. Padahal guru sekumpul setahu Ulun kada pernah ketemu dengan Habib Umar. Dari karomahnya guru sekumpul, dari kewalian guru sekumpul, tahu orang nang di Hadramaut nih ada namanya Habib Umar bin Hafid adalah orang nang luar biasa. Nah, kemudian ini kan Abah Ulun guru sekumpul dengan Abu Habib Hasan Baharun. Nah, kemudian Abah Ulun ya, dengan ini Abah Ulun, kai Ulun lawan kainya. Kainya Abah Ulun atau Datu Ulun. Kemudian ini baru Ulun ngambil keberkahan waktu Ulun dengan Abu Habib Hasan, Ulun dengan Abu Habib Zain, Ulun dengan Habib Sodik, dengan Abu Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Baru di penghujungnya, penutupnya adalah fotonya Habib Umar dengan Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Tujuan satu Ulun bikin kalender sebenarnya bukan untuk cari dana. Ya. Bukan tujuan pertama, bukan untuk cari dana. Tujuan Ulun untuk mengenalkan kepada umat kalau habaib dengan ulama itu mereka itu kompak, kada bisa dipecah belah. Jadi kalau ada Imaduddin di kampung pian beri kalendernya, kami catukan kepalanya, Pak, enak buktinya guru sekumpul ulama dengan habaib pian bersatu. Pian ada kompak di Imaduddin itu bungul arahnya. Pian tahu guru sekumpul berapa juta orang nang hadir haula sidin, artinya orang nang luar biasa guru sekumpul. Bagaimana hubungannya dengan para habaib? Ya, kalau bisa, pian setiap rumah harus ada foto ini, mengenalkan kepada keluarga kita bahwasanya habaib dengan ulama mereka memiliki tujuan yang satu, yaitu untuk mendekatkan umat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk cari dana, ya memang pondok namanya pondok, di mana aja pondok itu ada yang sugih, pasti cari dana. Oh sekarang ada BPI pondok itu gratis BPI, ada dipunguti biaya. Sampai kapan orang sugih itu tuh hidup tuh sampai kapan? 50 tahun, 100 tahun, si hajinya itu 100 tahun umurnya. Meninggal sudah jadi waris. Ya, jadi jangan pian katakan pesantren itu gratis BPI, sepeser pun kada dimintai. Sampai kapan ya? Ya. Karena
ilmu itu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Al ilmu nurun, ya ilmu itu cahaya. Ya, dan Allah berikan ilmu itu kepada orang yang Allah may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa diinginkan kebaikan baginya, Allah berikannya pemahaman di dalam ilmu agama. Ya, itu juga memang bujur, ulun butuh dana aja sih untuk pembangunan pesantren, tapi tujuan pertama ulun masukkan foto-foto itu, bisa aja Bang ulun masukkan foto ulun aja sorangan, ya, foto santri-santri, sempat ulun kumpulkan foto-foto santri pas baca hadroh basodan, hari Selasa baca hadroh basodan, terus khatmul Quran, ya, baca Al-Quran itu setiap hari itu 2 juz, maghrib 2 juz, maghrib 1 juz, subuh 1 juz. Ya, jadi nanti beberapa hari kemudian khatam Quran, hadroh basodan setiap hari Selasa. Nah kalau bulan Maulid seperti ini 40 malam baca Maulid, baca Maulid Diba, Maulid Berzanji, Sholaful Anam, Maulid Azab, Maulid Surbut Tohur, Maulid Dia Ulami, biar mereka kenal dengan Maulid itu bukan cuma Maulid Habsi, semua Maulid mereka pernah baca. Ya, dan setiap Maulid itu punya sir-sir rahasia masing-masing. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Itu hadiahnya 50.000. Ya, hadiahnya 50.000 ya untuk pembangunan pondok pesantren. Dan ulun garis besari, niat ulun pertama bukan untuk cari dana, tapi untuk mengenalkan bahwasanya ulama dan para habaib itu mereka satu tujuan, mendekatkan umat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Sedikit kita ambil istiqomah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW wajaizun fi haqqihim min aradi, ya, dan sifat jaiznya bagi Nabi para Rasul itu, ya, mereka memiliki sifat manusiawi. Nabi Rasul itu semua memiliki sifat manusiawi, itu sifat jaiz. Jadi ada namanya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, sifat jaiz, sifat wajib itu sidik, fatonah, ya, amanah, tabligh. Nah, ini 4 sifat wajib. Sifat mustahil 4 sifat yang bertentangan dengan sifat wajib bagi Nabi Rasul. Kemudian ada sifat jaiz. Sifat jaiz ini apa? Boleh dilakukan, bisa tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para anbiya, para nabi dan rasul. Ya, maka Nabi Muhammad SAW, semua para nabi dan rasul itu memiliki sifat manusiawi. Ya, kalau dicubit ya sakit. Mau Nabi Musa pian cubit, ya sakit juga Nabi Musa. Itu ada namanya sifat manusiawi. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau ketika dipanah kena tombak sidin patah gigi rahang beliau ketika di perang Uhud. Ya, di beberapa pertempuran Nabi Muhammad SAW mengeluarkan darah. Ya, Nabi Muhammad yang kita baca manaqibnya, sirahnya, Nabi Muhammad dia manusia. Fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil ala wa minhu tafarra al wujud. Nabi ini cahaya yang pertama kali yang Allah ciptakan sebelum ada alam semesta. Masa beliau bisa berdarah? Ya, namanya sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat manusiawi. Kul innama ana basyarun, di dalam akhir surah Kahfi. Surah Kahfi yang buka itu sunnah untuk baca surah Kahfi itu di malam Jumat atau hari Jumat. Ya, baca surah Kahfi di ujung surah Kahfi, di penghujung surah Kahfi, ya Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Kahfi, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarun." Aku ini manusia. Ya, sama seperti kita manusia, kalau dicubit ya sakit. Kalau dipukul ya sakit. Kalau dikasih ya senang. Itu sifat manusiawi. Begitu juga Nabi besar Muhammad SAW. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun. Aku ini manusia sama seperti kalian, wahai umat manusia, wahai umatku, aku ini sama seperti kalian. Kalau pian sakiti anakku, aku sakit juga. Marah juga dengan dia. Ya. Jika menyakiti keturunanku, awas ikam karena di akhirat. Jika mensakiti umatku, awas ikam di akhirat. Itu namanya sifat manusiawi. Itu manusiawi seperti itu. Ya, ikam caci maki sahabatku, awas ikam. Itu sifat manusiawi. Ya. Ikam sakiti ulamaku, itu sifat manusiawi. Ya, sifatnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi rasul yang lainnya. Innama ana basyarun yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya kita dengan Nabi ini turun wahyu kepada beliau. Mun kita
ngarannya wahyu aja ngaran kita, tapi kadang-kadang turun wahyu kepada kita. Ya, itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki kelebihan yang luar biasa, dan mudah-mudahan berkat Nabi besar Muhammad SAW Allah kumpulkan kita saat ini, Allah kumpulkan kita kelak di bawah panji Nabi besar Muhammad SAW, di dalam surga di bawah panji Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, istri, suami, dan anak keturunan kita, kerabat kita semuanya, jamaah majelis kita semuanya, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi Siddiqin wa syuhada wa sholihin ala hadiniyah, kama wa aba'una salafuna sholihin wa astahjarahum tahrizatya fi hadal ijtima'i mubarak fi hadal majlis mubarak. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan Fairil aja yang senang, ulun kan senang. Ya. Anak-anak ulun nih, santri ini anak-anak ulun juga. Guru itu mun si santri itu anaknya juga. Ya. Guru kalau santrinya itu adalah anaknya juga. Sama seperti kita ini umatnya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad SAW juga senang juga ulun melihat anak-anak tampil dari Adam juga, dari itu yang lainnya juga, sama Ja'far, Ali, Lutfi semuanya. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Hadza minni, summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.